Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Doni Kasuma, SPDI, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Bintang 3, CGP, Angkatan 11, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Nurwiyati, guru mabel apa Bu? Ekonomi Pak. Ekonomi. Iya. Baik Ibu, kita kali ini akan melakukan percakapan pra observasi ya Bu ya. Adapun tujuan dari observasi yang akan kita lakukan pada pagi hari ini Bu ya. Yang pertama itu adalah saya akan melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah sesuai atau tidak. Kemudian nanti tujuan yang kedua itu adalah bentuk kegiatan, kegiatan observasi nantinya supaya Ibu lebih percaya diri untuk menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu ya Bu ya. Oke, siap. Sudah siap Bu? Siap. Siap, oke baik. Jadi terima kasih Bu atas waktunya pada kesempatan ini ya. Jadi untuk observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait kesiapan Ibu sebelum masuk ke kelas untuk melakukan pembelajaran di kelas. Pertanyaan pertama ya Bu, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Untuk pertemuan nanti itu tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan, insya Allah setelah melakukan pembelajaran peserta didik itu diharapkan mereka mampu membuat laporan keuangan walaupun dalam skala kecil, dalam badan suatu usaha yang skalanya kecil. Jadi akan membuat laporan keuangan, iya, walaupun dalam bentuk usaha yang skalanya kecil. Oke, baik. Kemudian Ibu ya, pertanyaan yang kedua terkait dengan area pengembangannya nanti ya. Apa yang ingin Ibu kembangkan terkait pengetahuan ataupun keterampilan dari peserta didik yang akan Ibu kembangkan? Ya, mereka terampil untuk selalu kalau menggunakan uang itu dia tahu pendapatannya berapa, dikeluarkan berapa, sehingga mengurangi penggunaan keuangan yang berlebihan. Sehingga kalau suatu saat nanti dia berusaha di suatu badan usaha walaupun skalanya kecil, mereka diusahakan untuk membuat usaha itu dalam kondisi laba, bukan dalam kondisi rugi. Oh iya. Jadi artinya mereka akan bisa memanage uang gitu. Betul. Kemudian nanti mengatur uang biar tidak boros. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan yang ketiga Ibu ya, terkait dengan metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti atau strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk melakukan proses pembelajaran di kelas nanti? Rencana awal metode atau strategi yang akan saya gunakan yaitu menggunakan metode brainstorming dan problem based learning. Lalu nanti pada saat anak-anak membuat produk akhirnya itu sedikit menggunakan diferensiasi produk. Jadi anak-anak itu nanti setelah membuat transaksi keuangan, mencatat transaksi keuangan, maka selanjutnya mereka harus membuat laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan itu saya akan bebaskan sesuai dengan kemauan dan kemampuan mereka masing-masing. Boleh membuat dalam bentuk kertas yang rapi, boleh catatan keuangan itu dia eksplor ke produk digital, misalnya dituangkan dalam PowerPoint atau di dalam Canva, sehingga nanti pada saat mereka presentasikan tugas itu ke kawan-kawannya di kelas itu akan lebih mudah tersampaikan karena dalam bentuk digitalisasi. Oh iya, jadi yang pertama itu brainstorming atau curah pendapat. Curah pendapat dulu, lalu dilanjutkan dengan problem based learning untuk memecahkan suatu masalah. Tapi di akhir produknya lebih menggunakan kebebasan yaitu diferensiasi produk. Oke.
Baik Ibu, untuk berikutnya Bu ya, yang kedua, dalam mendukung proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, itu media apa saja yang Ibu gunakan gitu, biar terlaksana dengan sesuai dengan yang ingin Ibu inginkan gitu. Karena ini belajar akuntansi ya, seharusnya menggunakan media laptop dan seterusnya, tapi saya mengakui masih banyak keterbatasan menggunakan aplikasi di dalamnya, sehingga saya akalin menggunakan media kertas dan menggunakan media handphone. Jadi saya buatkan file berupa lembar kerja peserta didik supaya mereka mudah, maka saya kirimkan file tersebut sehingga mereka untuk membuka soal di LKPD itu tidak harus tidak harus mencatat, tinggal membaca soal di gadget mereka. Oh ya, jadi menggunakan IT dan juga handphonenya ya, ya. Sangat bagus sekali Bu ya. Jadi menggunakan aset yang ada. Nah ini kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran ini Bu? Hari ini insya Allah. Hari ini? Iya. Hari ini jam keberapa itu Bu? Jam sesuai jadwal yang tadi ada sesuai jadwal yang hari ini. Jam pertama sampai jam ketiga. Setelah ya kan hari Sabtu itu jam pertamanya kan normalnya kan senam ya. Nah setelah itu baru 3 jam untuk materi akuntansi. Oh iya. Oke, baik Bu. Lalu Ibu ya nanti Ibu dalam proses pembelajaran akan saya awasi atau observasi ya Bu ya. Jadi proses pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan seperti apa ya. Tapi nanti Ibu ya, setelah proses observasi nanti, saya minta nanti kesediaan Ibu kembali untuk kita melakukan percakapan pasca observasi Bu. Siap. Jadi nanti ketika pasca observasi itu, saya juga akan menanyakan kembali terkait pembelajaran atau proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu sudah sesuai atau tidak dengan tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti gitu ya. Jadi nanti juga Bu ya, pada saat pasca observasi nanti itu akan dihadiri oleh pengajar praktis saya Bapak Taufik Sutanto. Jadi nanti beliau juga akan menyaksikan secara langsung kegiatan pasca observasi kita setelah saya melakukan observasi terhadap pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Siap. Bersedia Bu ya nanti ya? Iya. Oke, terima kasih Bu untuk kesempatannya di pagi hari ini. Sama-sama Pak Doni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang laporan keuangan. Yang kemarin kita sudah belajar tentang menganalisis transaksi, ya. Lalu dilanjutkan ke mencatat transaksi. Lalu langkah selanjutnya hari ini adalah kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan. Pernah. Apa ayo? Catatan pengeluaran dan pemasukan. Oke, ada lagi? Ayo, jangan malu, sampaikan pendapat kalian. Apa? Laporan keuangan itu ada 3 ya. Yang pertama laporan laba rugi, ya kan? Nah, yang kedua laporan perubahan modal.
yang ketiga adalah neraca. Nah, kita akan belajar tentang itu. Oke, anak-anak hebat. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan setelah belajar ini nanti mampu membuat laporan keuangan suatu badan usaha. Walaupun badan usaha itu mungkin usaha yang masih kategori sangat kecil ya, tapi kalian bisa diharapkan untuk membuat laporan keuangan usaha tersebut. Oke, mari kita mulai dari sekarang. Hebat, untuk belajar laporan keuangan ini kita akan menggunakan metode pembelajaran yaitu brainstorming dan problem based learning. Mungkin kita sudah yang paling sering kita gunakan adalah problem based learning. Tapi di pembelajaran ini kita tambahkan satu metode lagi yaitu brainstorming. Setelah kita belajar, lalu kalian mengerjakan tugas, produk akhirnya dalam membuat laporan keuangan, Ibu akan bebaskan kalian membuat produk akhirnya boleh dalam bentuk tas yang rapi. Kalau yang mempunyai kemampuan digitalisasi, nah kalian boleh membuat produk akhir laporan keuangan itu mungkin dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk Canva, itu oke, silahkan. Sehingga kalian nanti memudahkan untuk mempresentasikan hasil laporan keuangan kalian pada teman-teman kalian sekelas. Oke? Nah, silahkan. Nanti di akhirnya kalian boleh memilih salah satu dari beberapa yang Ibu sampaikan tadi. Lalu perhatikan, di dalam akuntansi itu hasil akhir yang digunakan itu adalah laporan keuangan. Jadi hasil final dari kita belajar ilmu pengetahuan tentang akuntansi, dari kita menganalisis transaksi, dari kita mencatat transaksi, maka produk akhir yang harus kita buat itu adalah laporan keuangan. Nah, fungsinya apa laporan keuangan itu? Untuk mengkomunikasikan data keuangan sehat atau tidaknya kepada pihak yang berkepentingan, sehingga pihak eksternal itu bisa membaca suatu badan usaha sehat atau tidak, layak untuk investasi modalnya di situ atau tidak, itu dari membaca laporan keuangan. Laporan keuangan ini sangat sangat berarti sekali untuk suatu badan usaha. Kalau laporan keuangan itu sehat, maka akan banyak investor yang akan memasukkan uangnya atau memasukkan modalnya di badan usaha kita, sehingga usaha kita akan lebih mudah berkembang seperti itu. Nah, seperti apa bentuknya? Mari kita buka yang sudah dikirimkan ke file kalian, ya. Itu contoh laporan keuangan yang diambil dari analisis transaksi dan catatan transaksi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin merefleksikan dulu pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Yuk, siapa? Silakan. Ya, Arya, silakan. Jadi pembelajaran hari ini refleks saya karena saya bisa tahu cara menghitung laporan laba atau rugi, atas modal, dan menghitung atau membuat tabel neraca. Terima kasih atas perhatiannya untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa yang belum selesai boleh diselesaikan di rumah, sehingga kita bahas berikutnya di pertemuan berikutnya lagi. Oke? Terima kasih atas kerjasamanya, semangatnya. Sampai ketemu minggu depan insya Allah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yati.
Mbak Doni. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya Bu ya. Pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol bersama lagi Bu ya. Setelah melakukan observasi kemarin ya. Pada kali ini alhamdulillah kita menjalani Bu ya. Dan kita bisa ngobrolnya berjalan dengan lancar gitu ya. Amin. Oh iya, mengenai hasil dari observasi kemarin itu, gimana proses pembelajaran itu? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Pembelajaran setelah presentasi kemarin, alhamdulillah. Kalau dari modul ajaran yang saya buat itu ada sih kendalanya, cuma saya garis bawahi poin Sampai Bu ya. Alhamdulillah seperti itu. Kegiatan dari pembelajarannya itu sudah bagus Bu ya. insya Allah seperti Ya. Jadi lancar, hambatannya juga tidak terlalu besar Bu ya. Baik, kalau apa namanya seperti itu, kira-kira dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu apa sih yang merasa apa namanya masih perlu untuk ditingkatkan, atau mungkin ada catatan-catatan yang menurut Ibu penting untuk dikembangkan lagi? Kemarin itu kan ini ya, saya memberikan kebebasan Hasilnya gimana? pada saat di pembuatan produknya. Nah, saya kasih kebebasan di situ membuat diferensiasi produk. Kan pada saat kemarin pembelajarannya membuat laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan itu kita silakan boleh berkreasi membuat di slide, untuk membuat di presentasi yang KPS, untuk membuat di PowerPoint, silahkan. Ternyata baru menemukan beberapa siswa saja yang penulangan produknya itu tidak berbeda. Ya, jadi rata-rata masih yang secara umum cukup di selembar kertas itu saja. Biasa Bu ya. Jadi apa namanya dalam kegiatan pembelajaran itu membangun produknya Bu ya. Membangun produknya itu masih untuk perlu dikembangkan. Nah, untuk memaksimalkan tersebut Bu, kira-kira apa yang akan Ibu terapkan kembali agar pemberian apa namanya metode produksi itu lebih maksimal misalnya? Mungkin ini lebih memberikan beberapa contoh produk yang sudah jadi, sehingga mereka bisa meng-copy paste beberapa produk yang diproses. Misalnya membuat laporan keuangan langsung di Excel, lalu membuat laporan keuangan yang sudah jadi itu dibuat di dalam slide, sehingga akan lebih mudah untuk presentasi ke kawan masing-masing. Memang kemudian juga saya harusnya menyiapkan media yang semuanya ada untuk different produk yang harus mereka gunakan gitu. Tapi saya pribadi juga masih keterbatasan untuk menyiapkan beberapa media yang mereka sebutkan. Ya, dari sangat luar biasa Bu ya. Apa yang akan dilakukan itu yang mudah-mudahan bisa mengarahkan ke antusias anak luar biasa sekali ya. Mungkin terima kasih Bu ya untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan baik sekali untuk kamu. Nah, apa namanya untuk berikutnya Bu ya, kira-kira dengan adanya observasi pembelajaran ini, kira-kira itu sangat membantu atau tidak dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan? Sangat membantu Pak. Ini ya, pokoknya seperti ini mengingatkan saya untuk selalu berefleksi apa yang kemarin sudah tercapai, terus
lagi di pertemuan berikutnya. Jadi apa ya, belajar mengaca katanya beliau. Iya, ngaca. Kemarin ternyata aku masih kurang maksimal di sini gitu. Jadi di pertemuan berikutnya berusaha sesuai kemampuan maksimal. Sangat. Amin. Kemudian dari semua proses pembelajaran kemarin yang sudah dilakukan kemarin itu kira-kira apa yang Ibu rasakan kegiatan observasi atau pembelajaran yang Ibu lakukan? Hal-hal apa baru yang Ibu dapat rasakan gitu? Gini, hal baru yang dapat saya rasakan ternyata untuk mengajar dengan efektif itu ternyata memang satu persiapan, lalu untuk apa ya, ini persiapan dengan media yang cukup, contoh soal yang cukup, lalu kesiapan hati juga mengkondisikan emosi sehingga kondisi apapun itu tidak akan keluar dari alur yang sudah direncanakan. Karena kalau hati itu tidak disiapkan, misalnya contoh pada saat masuk kelas gitu ya, sudah berencana mau ABC sampai Z gitu, ternyata peserta didiknya